Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kita semua ya, abdi kemudian soleh dan soleha dapat diakui oleh Nabi Muhammad sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Semoga anak soleh dan soleha selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tayyib, anak soleh dan soleha, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki pelajaran 11. Di mana pada pelajaran ke-11 kali ini kita akan membahas tentang sholat sunnah. Jadi di dalam Islam selain sholat wajib ya, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, kemudian apa lagi, asar, maghrib, kemudian isya. Nah ini ada yang namanya sholat sunnah. Nah, Abi mengimbau kepada anak soleh dan soleha, jika kalian sudah paham atau sudah belajar tentang apa itu yang berkaitan dengan sholat sunnah, karena ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad, hendaklah kalian mengerjakannya. Baik, di sini sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak diwajibkan. Diulangin di sini ya, anak soleh dan soleha. Jadi yang namanya sholat sunnah itu adalah anjuran oleh Allah yang ini contohkan oleh Nabi Muhammad SAW yang untuk dikerjakan, namun tidak sampai diwajibkan seperti yang Nabi bahas tadi. Karena di dalam Islam sholat wajib kita cuma ada 5 waktu, tetapi di samping itu ada sholat sunnah yang harus kalian kerjakan ya. Karena apa? Karena jika kalian anak soleh dan soleha itu melaksanakan sholat sunnah, itu akan mendapat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada seseorang itu yang melaksanakan dan tidak melaksanakan sholat sunnah tentu berbeda. Contoh, si fulan dia mengerjakan sholat sunnah, maka fulan itu akan mendapatkan pahala. Tetapi ada juga yang dia tidak mengerjakan sholat sunnah, maka seseorang tersebut juga ya tidak mendapatkan pahala tersebut. Tapi seseorang tersebut juga meninggalkan sholat sunnah tidak mendapat dosa. Ini ya, jika tidak melakukannya tidak berdosa. Namun seseorang tersebut dia dikatakan apa di sini? Rugi karena sholat sunnah ini dilakukan mendapat pahala ya, tapi kalau ditinggalkan juga tidak berdosa, namun dia merugi. Nah, sholat sunnah harus sesuai dengan syariat agama Islam yang telah diperintahkan Allah dan contohkan oleh Rasulullah. Jadi ketika sudah diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, maka anak soleh dan soleha itu harus mencontoh Rasulullah, tidak boleh yang lain ya, harus mengikuti Rasulullah. Seperti yang Rasulullah nanti dia akan jelaskan apa saja sholat sunnah tersebut, itulah yang kalian kerjakan ya, soleh dan soleha. Nah ini berikut contoh sholat sunnah yang harus kita ketahui. Kemudian macam-macam dan waktunya. Yang pertama itu sholat sunnah rawatib. Mungkin anak soleh dan soleha sudah sering mengerjakan sholat sunnah ini. Itu dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu ya. Itu ketika anak soleh mengerjakan sholat sunnah yang dia sebelum atau sesudah sholat fardu, itu disebut dengan sholat sunnah rawatib. Kemudian sholat duha yang nomor 2. Sholat duha, nah ketika saat ini masa pandemi ya, anak soleh dan soleha itu kegiatan
sekolah off atau berada di rumah, maka tetap melaksanakan sholat duha. Itu dikerjakan setelah terbit matahari sekitar pukul 7 hingga menjelang zuhur. Itu berkaitan dengan sholat duha. Terus yang nomor 3, sholat istikharah. Nah, ini dikerjakan ketika memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Habib contohkan di sini misalkan anak soleh dan soleha ini akan mengerjakan ujian sekolah. Nah, maka kalian yaitu memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Bisa saja pilihannya nanti kan itu ada A, ada B, ada C dan D. Berdoa oleh Allah supaya pilihannya itu yang terbaik dan benar. Kemudian yang nomor 4, sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini identik dengan apa anak soleh dan soleha? Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu dikerjakan setelah sholat Isya pada apa? Bulan Ramadan. Yang nomor 5, sholat witir. Sholat dengan jumlah ganjil dikerjakan sebagai penutup sholat di penghujung malam. Ini yang disebut dengan sholat witir. Yang keenam, sholat tahajud, di mana dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Jadi pada tengah malam kalian bangun, tapi sebelum subuh ya waktunya itu. Nah itu yang disebut dengan sholat tahajud. Kemudian sholat istisqa dikerjakan di musim kemarau untuk meminta hujan. Ketika anak soleh dan soleha menemui musim yang kemarau panjang dan tidak diturunkan hujan sehingga menyebabkan air kekeringan, sumur kering. Nah maka di dalam Islam ini sudah diajarkan yaitu untuk sholat istisqa, yaitu untuk memohon atau meminta hujan. Yang ke-8, sholat tahiyatul masjid. Nah ini dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk di dalamnya. Abi garis bawahi di sini, sebelum duduk di dalamnya. Jadi ketika anak soleh dan soleha itu sudah masuk di dalam masjid, maka kalian bersergalah untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Janganlah kalian duduk terlebih dahulu. Ya. Nomor 9, sholat syukrul wudu itu dikerjakan setelah berwudu. Tapi pada soleh dan soleha pada siapkan LK-nya ya. Jika nanti kalian di dalam mengerjakan LK terdapat kesulitan, maka Abi mengimbau untuk mengulang video ini, menonton video ini agar lebih paham. Sholat sunnah nomor 1. Sholat sunnah adalah titik-titik. Sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak sampai diwajibkan. Nomor 1. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, namun tidak sampai diwajibkan. Nomor 2. Tidak melaksanakan sholat sunnah merugi karena tidak mendapat titik-titik pahala. Nomor 3. Jika tidak melaksanakan sholat sunnah, dia tidak berdosa namun merugi. Nomor 4. Sebutkan sholat sunnah dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Yang nomor 2, sholat duha dikerjakan setelah terbit matahari sekitar pukul 7 hingga menjelang zuhur. Yang ketiga, sholat istikharah dikerjakan ketika memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Keempat, sholat tarawih dikerjakan setelah sholat isya di bulan Ramadan. Yang kelima, sholat witir, sholat dengan jumlah ganjil dikerjakan sebagai penutup sholat di penghujung malam. 6. Sholat tahajud dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Nomor 7. Sholat isya dikerjakan di musim kemarau untuk meminta hujan. Yang ke-8. Sholat tahiyatul masjid dikerjakan ketika masuk masjid sebelum duduk di dalamnya.
Yang kesembilan, sholat syukur wudu dikerjakan setelah berwudu. Nomor 5, sholat fardu lebih utama dilaksanakan di masjid. Baik, anak soleh dan soleha, itu saja yang dapat Abi sampaikan. Insya Allah ilmunya bermanfaat. Jangan lupa anak soleh dan soleha, setelah kalian mempelajari tentang tata cara sholat sunnah, apa itu aja sholat sunnah, hendaklah kalian mengamalkannya sesuai petunjuk dari Nabi Muhammad SAW. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.